ini kemungkinan akan melahirkan 3 skenario. Skenario kedua, kemungkinan yang akan diserang nanti adalah tokoh-tokoh senior dari pemerintahan Iran saat ini. Ya, tujuannya dekapitasi dan diharapkan akan menimbulkan suasana yang keotik, ya, sehingga akan ada perubahan di dalam. Dan juga Atase Pertahanan Iran tahun 2009 hingga 2012, Majen Purnawirawan Budi Pramono. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Saya ke Mas Wibawa dulu. Mas Wibawa, dari kacamata Anda, apakah ancaman Israel ini merupakan gertakan politik untuk menekan Iran kembali ke meja perundingan, atau Anda melihat justru sebaliknya, adanya mobilisasi nyata yang mengarah pada serangan militer? Oke, jadi gini ya, perspektif globalnya dan strategisnya seperti ini ya. Bahwa ini harus dilihat secara sistemik. Amerika sebagai superpower saat ini ya, itu mempertaruhkan segala sesuatunya untuk memastikan bahwa itu negara-negara Sunni Arab GCC dan juga Israel ya, dan juga memastikan bahwa Amerika Serikat mendapatkan akses penuh kepada choke points Selat Hormuz ya. Nah, yang berikutnya, Amerika Serikat pasti ya dalam hal ini mencegah munculnya rivalitas aliansi dari Rusia dan China, ya, China dan Rusia. Cegah terbentuknya regional security structure yang di mana Iran itu mempunyai peran yang dominan dan di backup oleh China dan Rusia. Itu sebenarnya. Jadi ada pertarungan itu. Ya, sementara dari perspektif Iran adalah sebaliknya, seperti yang saya terangkan tadi, ya. Itu poin pertama. Poin kedua yang kita mesti lihat di sini, ini bukan lagi mengenai operasi militer, ya. Ini bicara mengenai kalkulasi, ya, yang disasar adalah sasaran militer dan juga sasaran energi Iran. Oke. Skenario kedua, kemungkinan yang akan diserang nanti adalah tokoh-tokoh senior dari pemerintahan Iran saat ini. Ya, tujuannya dekapitasi dan diharapkan akan menimbulkan suasana yang keotik, ya, sehingga akan ada perubahan di dalam kemungkinan. Yang ketiga adalah kondisi yang out of control, ya, di mana Amerika dan Israel di sini ya sudah siap untuk menghadapi resiko ini pecah menjadi perang regional. Karena di sini posisinya Iran itu siap merespon secara militer, ya, berbagai kekuatan yang ada, ya. Terhadap ancaman Israel dan Amerika. Itu poinnya tuh, ya. Baik. Sementara kita harus melihat ini dari perspektif kuantum. Kenapa kuantum? Karena di satu sisi Amerika mengatakan kami mau berdiplomasi, kami mencegah kondisi perang yang eskalatif. Di satu sisi itu melakukan hal-hal yang berisiko akan memunculkan eskalasi, gitu. Karena tujuannya tadi itu, strategi objektifnya itu mempertahankan structure yang ada saat ini. Itu poin dari saya itu. Itu dulu deh. Saya ke Pak Dodi Purnomo sebagai Atase Pertahanan Iran 2009-2012, tentu tahu betul bagaimana geopolitik di sana. Anda melihat dengan apa yang disampaikan oleh Israel menunggu lampu hijau dari Amerika Serikat, dari Iran sendiri strateginya akan seperti apa? Ya Mas, kalau saya sampaikan bagaimana perspektif Iran dalam hal ini, tentunya Iran sadar bahwa yang namanya Israel dan Amerika ini akan menyerang fasilitas energi dari yang Iran punyai. Nah, kemudian kita juga harus tahu bagaimana hubungan mutualisme antara Israel dan Amerika dalam hal ini. Israel sangat perlu Amerika kalau menurut saya. Kenapa? Ada kira-kira 3 pilar yang dia harus mau tidak mau harus hubungan tetap dijaga dengan Amerika. Yang pertama, kita melihat political leverage. Jadi mau tidak mau Israel ini tidak bisa berjalan sendiri dengan posisi dan di bidang penyelidikan pun ya ini juga tetap akan bantuan Amerika match gitu kan. Pengamanan Mossad ya, ketika Mossad bagaimana masuk ke dalam tubuhnya Iran, ini tidak lepas dari bantuan Amerika. Terutama Mossad ketika dia melakukan penggalangan di mana
kita selalu mengenal bahwa operasi garis dalam, di mana di dalamnya sanalah kerjanya Mossad, sehingga Hitungan Israel terhadap lampu hijau dari Washington DC, apakah ini bentuk koordinasi strategis atau hanya sekedar upaya Israel untuk mengamankan dukungan logistik? Kita bahas usai jeda ya, Bapak-bapak, Mas Wiwanto dan juga Pak Budi. Kita lanjutkan perbincangan kita, tetaplah bersama kami di Kompas Petang. ya, Mas, tadi sudah saya sampaikan, baik secara politik, baik secara intelijen, maupun secara logistik, ini semuanya depend on Amerika. Oke, Dan depend on Amerika ya. pun persepsi Amerika saat sekarang ini, kalau dalam kehidupan militer ini, Mas ya, ada perintah komandan, kemudian isi senjata. Nah, itu pasti dijawab sama anggota itu, senjata isi dan terkunci. Nah, ini saya mengquote apa yang disampaikan oleh Menhannya Amerika, Pete Hegseth ini. Dia udah menyatakan bahwa locked, loaded. Jadi senjatanya memang sudah isi, munisi isi, terkunci. Tinggal ada perintah aba-aba buka kunci, kemudian sasaran, nah tembak. Nah, jadi apa artinya? Bahwa udah pada posisi itu, picunya ini sudah tertrigger, sudah apa, tekanan ini sudah pada jari, sudah pada picu kalau menurut saya. Nah, Baik. itu persnya Amerika, Mas. Nah, Baik. kemudian apa sih sebetulnya yang akan disasar oleh Amerika ini semua? Ya fasilitas energi, karena dengan fasilitas energi itu bisa memiskinkan Iran. Eskalasi biaya perang ya semakin naik. Dan yang paling penting ya, namun Amerika is not remote control to Israel. Jadi dia bukan seseorang yang benar-benar di remote, go, not to go, the don't and the do-nya jelas. No, dia hanya manajerial. Jadi manajerial dalam artian mensupport, tapi ketika situasi krusial, maka dia punya otonomi sendiri Israel ini untuk menyerang. Jadi Nah, ada syarat dan ketentuan yang berlaku seperti itu ya? betul, exactly. Jadi waktu cerita yang di Islamabad, kan in the middle of the agreement ya, perjanjiannya di Islamabad, apa yang dilakukan oleh Israel? Langsung directly dia serang, attack di Lebanon, Hizbullah yang di sana. Nah, ini kan akan terulang seterusnya. Ini akan lesson learn, pembelajaran bahwa begitulah kira-kira stereotype karakter daripada Israel. Israel itu sendiri. Boleh mendapat bantuan dari Amerika, tapi in term of military operation yang very certain target, itu dia akan melakukan otonominya sendiri. Ya apa istilahnya, leverage-nya dia sendiri. Karena dia sadar bahwa momentum itu not twice. Momentum itu tidak akan terjadi dua kali. Sekali ketika dilihatnya Iran dalam keadaan lemah, baik economically, militarily dia lemah, maka saat itulah Israel akan menghajar.